Oke, halo teman-teman. Baik, kita akan coba lanjutkan bermain-main dengan pengolahan kata atau kalimat atau string. Nah, kita coba akan bermain string. Misalnya saya punya variabel s seperti ini, lalu ini input dari user gitu. Kemudian saya ingin coba membuat dua inputan itu S1 dan S2. Nah, misalnya seperti ini. Lalu saya coba ingin membandingkan apakah tulisan S1 dan S2 ini yang diinputkan oleh user itu sama. Nah, jadi saya buat fungsi itu misalnya cek kata gitu. Ini S1 terus S2 seperti ini. Return S1 sama dengan S2, apakah dia sama? Kalau tidak ya berarti nanti dia akan membalikan false, kalau dia benar dia akan membalikan true. Jadi nanti misalnya ini saya print saja cek kata dua kata sama gitu aja lah ya. Cek dua kata sama, misalnya ini S1, S2. Perhatikan bahwa yang ada di S1, S2 yang ada di dalam main ini nanti akan dikirim ke parameter S1, S2 yang ada di fungsi cek dua kata sama. Oke, kita akan coba run gitu. Halo, kata keduanya saya ketik lagi halo, sama itu kan. Terus halo itu beda. Terus halo ya satu halo tapi kapital hanya, yang satunya ternyata dianggap beda. Nah, berarti pengecekan yang terjadi itu pengecekan menyeluruh per karakter kalau kita menggunakan operator sama dengan. Kemudian apalagi ya, kita akan coba cari karakter gitu, cari karakter yang ada di suatu string. S1 itu adalah stringnya atau S saja gitu. Kemudian C itu ada karakter yang ingin kita cari. Nah, di sini kita bisa membuat misalnya pengulangan per karakter. For char in S gitu misalnya. Berarti nanti setiap elemen karakter dari string yang kita inputkan atau yang ada di parameter S ini dia akan diambil. Nah, setelah itu kita cocokkan. Ini kita buat prosedur saja ya. Jadi nanti dia mengoutputkan sesuatu. Jika char itu ketemu ya, maksudnya jika salah satu karakter yang ada di string itu sama dengan yang kita cari, yang C ini karakter yang kita cari, maka kita akan mencetak ketemu. Lalu selain itu tidak ketemu. Apakah bisa programnya seperti ini misalnya ya? Kita coba aja. Oke, kurang gini. Karena prosedur langsung saja cari karakter dari S1 misalnya, dari S1 yang kita inputkan nanti sama karakter yang kita cari A misalnya. Oke, coba halo, ada A-nya ya. Kita cocokkan sama halo, hala gitu misalnya, false. Tidak ketemu, tidak ketemu. Lah, padahal yang kita inginkan hanya input outputnya sekali saja, ketemu atau tidak ketemu. Nah, kita bisa buat variabel temporary misalnya. Temporary, katakanlah dia tidak ketemu gitu ya. Nah, ini nanti kalau ketemu berarti temporary-nya ini diisi true. Nah, setelah itu baru kita buat pengecekan ketemu tidak ketemu berdasarkan dari temporary variabel yang kita buat.
if temporary sama atau if temporary gitu aja kan, dia kan nanti kan akan ngecek true ya. Kalau mau ditambahin lebih kompletnya silahkan itu true gini juga nggak apa-apa, atau seperti ini saja juga tidak masalah. Print ketemu. Nah ini oke, kita coba sama wes inputannya halo false ketemu. Nah, kita coba yang tidak ada A-nya true, sama kan duanya, dua string yang tadi saya masukkan sama, terus tidak ketemu. Ya tidak ketemu di sini yang kita cari itu adalah karakter A di dalam yang kita inputkan pertama, yaitu kiki ya, dia agak ketemu. Oke, seperti itu. Cuman di sini masih ada bug sebetulnya dari karakter ini, karena meskipun dia sudah ketemu di awal, nanti dia akan ngecek lagi dan terus menerus. Maka dari itu sebaiknya, jadi begini, kalau saya debug ya, ini cara untuk mendebug berapa kali dia diproses itu. Nah, seandainya stringnya adalah aku adalah dia gitu misalnya, A-nya kan ada banyak sekali tuh. Nah, nanti dia akan tetap diulang. Padahal di karakter pertama itu kan sudah ketemu A. Nah, dia tetap akan diulang sampai ini selesai semuanya. Semua karakter ini selesai. Berarti akan diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali. Supaya tidak mengulang sebanyak 14 kali, pengennya sekali saja, kita coba kasih break supaya dia keluar dari pengulangannya. Oke, kita coba lagi. Apa tadi input? Aku adalah dia, aku adalah dia. Nah, itu cuma sekali saja. Nah, secara komputasi ini lebih cepat dibandingkan yang tadi. Dia tidak perlu mengulang sampai selesai. Intinya kalau dia sudah ketemu karakter A saja, ya sudah keluar gitu aja. Oke, ini cuma buat debug. Ini saya hapus saja. Lalu apa lagi ya? Kemudian saya rasa itu ya. Jadi pengulangan yang bisa kita lakukan model seperti ini, atau ini cara yang pertama ya. Jadi ini saya kasih komen gitu. Kalau mau menggunakan cara yang lebih klasik ya, yang bukan yang bisa diterapkan tidak hanya di Python, mungkin ini bisa pakai range len s kayak gini. Lalu ini berarti kita akses lewat indeks, berarti s indeks ke i gitu. Nah, ini ada cara yang lebih sedikit panjang ya, akses karakternya itu melalui indeks. Kalau yang ini enggak, dia langsung. Jadi operator in itu dia bisa mencari setiap elemen dari sekumpulan string. Kalau kita terapkan itu di suatu string, bukan sekumpulan string. Jadi cara yang ada di sini itu dia akan merujuk ke setiap elemen di dalam suatu string yang ada di sini. Itu kalau string. Kalau misalnya struktur datanya dia list, ya itu mungkin nanti list. Oke, aku adalah dia, ini sama saja ya. Jadi tidak ada bedanya. Bedanya tadi kan ini kan debugnya ada, tadi kan sudah saya hapus, yang print bintang itu saya hapus. Oke, jadi ini bisa menggunakan cara yang lebih Pythonizer ya, atau apalah itu istilahnya. Ini cara yang umum lazimnya digunakan tidak hanya di bahasa pemrograman Python. Terus apa lagi ya? Coba kita akan melakukan, kalau sekarang mirip-mirip sama tadi ya, cari karakter, cuman kita akan cari karakter frekuensi karakter itu misalnya. Cari frekuensi karakter. Misalnya A itu nanti ditemukan sebanyak berapa kali. Nah, ini programnya itu mirip-mirip sama cari karakter ini. Jadi tadi namanya apa sih? Cari frekuensi karakter. Ini saya cari frekuensi karakter. Oke, kita coba pakai yang model ini juga agak masalah ya. Jadi berarti temporary-nya sekarang di outputkannya kan nanti integer dia.
berupa integer. Jadi misalnya ini saya buat fungsi aja lah. Ini saya buat variabel biasa untuk menampung penjumlahan itu biasanya saya kasih nama sum itu. Terus habis itu jika ini ketemu ada yang sama ketemu gitu ya, yang dicari sama itu berarti dia lakukan increment plus sama dengan 1 atau sum sama dengan sum ditambah 1. Nah, tapi ini jangan di break. Kalau di break ya nanti dia langsung berhenti, dia tidak akan menghitung berapa banyak A di dalam suatu kalimat itu. Jadi sudah diginikan saja. Setelah itu kita kembalikan return sum kayak gini. Berarti kita bisa cari frekuensi karakter S1 karena dia fungsi ya, jadi kita kasih tambah print itu misalnya. Print kayak gini. Kita coba. Aku adalah dia. Aku misalnya ini karena tadi inputannya ada banyak ya. Oke, kita fokus saja ke yang karakter ini, saya komen aja biar tidak bingung. Oke, sudah. Aku adalah dia. Nah, di sini ada berapa A? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau seandainya saya buat dua input, yang satu ada karakter yang kita cari, yang satu adalah stringnya, yang kedua adalah karakter yang akan kita cari. Jadi tidak serta-merta itu A, bisa jadi yang lain. Misalnya aku adalah dia, yang saya tarik D. Coba D itu nanti ada berapa? 2. Oke, misalnya tidak cuma satu karakter, tapi kalau misalnya bukan satu karakter bagaimana lah? Kalau bukan satu karakter itu nanti beda lagi caranya. Oke, sementara ini dulu aja. Aku adalah dia. Aku adalah dia yang kita cari Z. Kan di sini nggak ada di kalimat aku adalah dia Z itu kan nggak ada. Harusnya 0 yang dikembalikan. Nah, itu contohnya kita bermain-main dengan karakter ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut. Misalnya kalau mau buat filter ya, misalnya filter kata-kata jorok atau gimana lah, berarti bisa dicari itu. Berarti nanti kata-katanya itu dikonversi dulu, tapi itu nanti ya, biasanya nanti kita akan kombinasi dengan list, jadi akan lebih bagus lah. Nanti dari tadi saya sudah membicarakan apa list itu apa sih sebetulnya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas struktur data yang sudah disediakan oleh Python, yaitu list. Kemudian kita akan coba belajar juga nanti struktur data yang lain, yaitu array gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih.